dimulai dengan menjelaskan kelompok Manji Empire, sebuah kelompok terkuat dan terbesar di seluruh Jepang yang berbasis di Machida, Tokyo. Hal itu telah dijelaskan Takumi pada Triple K Demon bersama Shinichi. Lalu Kensho berkata, kalau tugas mereka sudah selesai, dan dia mengajak mereka semua pergi sebelum bertemu anggota Manji Empire. Himekawa malah mengajak mereka nongkrong dulu di Mang Ojon Cafe dan tinggal dulu sementara waktu. Kensho kesal mendengar itu. Sementara Kenichiro berkata kalau ini bukan waktunya mengejar Rock, sedangkan Shinichi membenarkan Kenichiro dan mengajak mereka segera pergi. Himekawa hanya menertawakan itu karena dia bukan sedang ingin mengejar Rock. Dengan wajah serius Himekawa ingin melihat seseorang di tempat itu. Melihat pertarungan itu, Shinya menganggap Shinji lumayan kuat. Sedangkan Renzo menurutnya Shinji harus memiliki kekuatan lebih dari itu untuk mengalahkan si idiot Todokin. Tiba-tiba teman Shinji menantang si dagu lincip Renzo untuk bertarung. Renzo yang mendengar itu langsung meminta Shinya mengatakan kalau dia boleh membunuh teman Shinji itu. Tanpa menghalangi lagi, Shinya mempersilahkan Renzo. Renzo maju menyerang, namun tiba-tiba dia berhenti. Dengan konyolnya Renzo memberitahu kalau Shinji membuka celananya. Dengan tipuan konyol Renzo berhasil menumbangkan Kazuo, membuat Shinji langsung berteriak cemas. Melihat itu Todokin sampai mengingat saat Renzo melakukan trik yang sama padanya. Renzo hanya menyeringai dengan dagu lincipnya. Shinji marah karena Renzo main curang. Namun Todokin menenangkannya karena di tempat itu hanya Renzo yang suka curang. Todokin berkata, kalau dia tidak akan memainkan trik sampah seperti Renzo. Mendengar itu, Renzo kembali mengamuk dan ditahan Shinya. Hurrah! Todokin menahan pukulan Shinji dan berkata kalau orang yang ditendang atau dipukul Shinji lebih lemah darinya. Namun Shinji tak akan bisa mengalahkan Todokin. Muneharu, gomennasai. Kekalahan Noboru di tangan Sasaki langsung membuat gempar seluruh anggota Emon. Sakit na! Sonna baka na! Sementara itu, di Machida, Tokyo, sebuah tempat memancarkan suasana yang berbahaya mirip suzuran. Semua berandalan dari wilayah Tokyo dan Kanagawa datang ke tempat itu membuat tempat itu seperti suzurannya daerah situ. Di sana ada seseorang yang telah mengatur dan menguasai sekolah itu sejak dia masih sophomore. Seseorang dari Manji Empire yang mudah melakukan perkelahian, dan itu adalah grup Kuzugami. Meskipun ketua generasi pertama, yaitu Kuzugami Tatsuo, yang pernah merasakan kekuatan dari yang terhebat, serta ketua generasi kedua, Toshio Kougami telah pensiun, namun mereka memiliki penerus, dan walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi grup Kuzugami memang tak diragukan lagi kalau merekalah cabang yang paling berbahaya di Manji Empire. Dan info yang didapat Himekawa, orang yang berdiri di puncak grup Kuzugami, serta yang mengontrol sekolah Tenzen itu, adalah orang yang sama. Lalu Kenichiro sangat kaget mengetahui fakta kalau ketua generasi ketiga grup Kuzugami bersekolah di situ. Orang itu dipanggil Bisuko, singkatan dari Ebisukouchi. Tak lama dari itu, akhirnya yang ditunggu datang. Mudah saja menggerakkan 1000 orang anggota Manji Empire, jika itu termasuk kelompok luar juga, dan Bisuko adalah yang terkuat dari mereka semua. Karena menjadi orang terkuat di Manji Empire, itu berarti jika ada kejuaraan untuk menentukan berandalan terkuat di seluruh Jepang pada generasi ini, maka Bisuko akan menjadi favoritnya. Mendengar itu, Kensho berpendapat Bisuko memang terlihat pantas untuk itu. Sementara Kenichiro merasa lebih suka jika menghindari Bisuko. Sedangkan Shinichi sampai merinding melihat Bisuko. Mendengar Noboru bisa kalah Mekawa, memuji armament yang memiliki beberapa orang yang menakjubkan.
Pertarungan terakhir antar pemimpin pun segera dimulai. Ya! Sugee. Pere 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 pere. Pere 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 pere. Di tengah pertarungan, Kuniyoshi bertanya apa Takumi akan benar-benar mengangkat telepon itu, yang ternyata dari Himekawa. Takumi beralasan kalau telepon itu sangat penting baginya, bahkan bagi Kuniyoshi juga, jadi dia akan mengangkatnya dahulu. Kaca. Setelah mendapat info Takumi memuji kerja bagus, Himekawa lalu menutup telepon. Dengan watadosnya, Takumi mengajak Kuniyoshi mengakhiri pertarungan ini dan menganggap imbang saja. Merasa terhina mendengar perkataan Takumi, Kuniyoshi langsung mengeluarkan anunya yang tajam. Dengan penuh emosi, Kuniyoshi berkata kalau Takumi telah menghina seluruh harga dirinya sebagai pria, dan itu adalah kesalahan yang besar. Kuniyoshi langsung mendekat mengancam Takumi dengan anunya yang tajam. Takumi memahami emosi Kuniyoshi, namun Takumi memberitahu kalau telepon itu sangat penting. Dan jika Kuniyoshi tak puas dengan penjelasannya, Takumi mempersilahkan Kuniyoshi menusuknya. Takumi menjelaskan kalau itu telepon dari teman mereka yang Takumi kirim untuk mengintai di Machida, Tokyo. Mendengar di Machida, Takumi membenarkan di sana markas Manji Empire. Raut muka Kuniyoshi langsung berubah mendengar kata Manji. Takumi melanjutkan cerita kalau semua ini dimulai sebulan yang lalu. Di kota Toarushi, ada kelompok bernama Shikabane. Dan untuk beberapa waktu pergerakan mereka telah menyebabkan beberapa kekhawatiran bagi armament. Karena itu armament sudah memantau Shikabane secara rahasia. Dari pemantauan armament, mereka menemukan fakta bahwa Shikabane pulang pergi ke Machida. Dan hari ini, armament mengonfirmasi bahwa Ketua Shikabane yaitu Anami Yasuhiro bertemu secara pribadi dengan pemimpin dari kelompok Ikeshima. Selain itu, Anami sepertinya bersama orang yang Takumi yakin Kuniyoshi pasti mengenalnya, yaitu Mikawa Toshi dari kota Anju. Tak lain adalah sang ketua Double Heads Dragon. Kuniyoshi kaget mendengar nama Mikawa, lalu Takumi melanjutkan bahwa Shikabane dan Double Heads Dragon telah bergabung bersama masuk Manji Empire. Kuniyoshi kesal karena Mikawa sangat licik. Padahal baru saja beberapa minggu yang lalu, dia berlutut dan menangis di kaki Mikawa, serta memohon untuk bergabung dengan E-Mode. Hal ini artinya cepat atau lambat Manji Empire akan mengibarkan bendera mereka di kota Anju dan kota Toarushi. Ketika Manji sudah menargetkan seseorang itu, berarti mereka akan dimangsa atau dihancurkan semuanya. Mendengar itu, Kuniyoshi langsung geram dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dengan aura farmingnya Takumi maju dan langsung mengajak E-Mode beraliansi dengan armament. Tidak hanya setengah-setengah dalam beraliansi, namun Takumi meminta mengerahkan semuanya. Dan apapun yang datang, mereka harus hadapi bersama-sama. Sehingga ketika Manji Empire akhirnya datang, mereka sudah siap untuk melawan. Dan itulah satu-satunya cara yang bisa Takumi pikirkan untuk mengeluarkan mereka dari masalah ini. Lalu Takumi menanyakan pendapat Kuniyoshi. Mendengar itu, Kuniyoshi terdiam, lalu memasukkan anunya kembali dan berkata kalau Takumi memang benar-benar istimewa. Kuniyoshi setuju dengan usul Takumi, karena armament memang kelompok yang hebat. Lalu dia meminta maaf telah mengacungkan anunya. Setelah itu, Takumi mengajak Kuniyoshi menghentikan peperangan ini. Namun Kuniyoshi menahannya, lalu menyuruh membiarkan hal ini, karena ini adalah pertarungan dua pria sejati, sekaligus saudara, untuk yang pertama dan terakhir. Di markas armament Himekawa, memberikan kultum pada Kim tentang struktur keanggotaan Manji Empire.
Pertama Kimura Masamichi dari kelompok Edogawa dan Wakil Ketua Tani Yoshitomo dari kelompok Kuzutora. Himekawa menjelaskan kalau kedua orang itu bergerak di belakang layar, dan itu berarti jika mereka melakukan pergerakan, maka para pecundang lain akan mendapatkan uang. Masalah sebenarnya adalah mereka yang disebut Manji Seven, mereka adalah leader dari 7 kelompok terbaik. Manji Empire dan Bisuko atau Ebisukochi merupakan salah satu dari mereka. Baru-baru ini kelompok Hiruma melesat naik pangkat dan sekarang menjadi yang paling berpengaruh dari Manji Seven. Namun ada garis penghubung langsung antara kelompok Hiruma dan kelompok Ikeshima. Dipimpin oleh Demon Brothers, Ikeshima Chuji dan Suguo membuat kelompok Ikeshima terkenal keganasannya, dan ini juga yang menjadi penyebab Shikabane serta Double Heads Dragon bergabung dengan mereka. Mendengar itu, Kim menyimpulkan ketika Manji datang menyerang armament, jadi mereka juga akan melawan kelompok Ikeshima dan kelompok Hiruma. Menurut Himekawa, walaupun itu teorinya, namun realitanya berkata, itu tidak mungkin. Karena Manji Empire adalah organisasi raksasa yang beranggotakan lebih dari 1.000 orang, maka struktur organisasinya bagaikan mimpi buruk. Perebutan kekuasaan dengan sengit terus terjadi di antara Manji Seven, dan itu menjadi sumber masalah terus-menerus. Himekawa berkata kalau mereka harus pelan-pelan, serta sabar sambil menyebut Kim dengan sebutan Pyeongchan.こいつなんか常習かシュート謎の正義感3度の目しか全然ダメだとか